Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Nurul Huda yang insya Allah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah tarawih diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tandanya tadi jamaah memperhatikan pembicaraan, langsung diralat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita masuk malam yang ke-12 ya. Mudah-mudahan 11 hari kita puasa ibadah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Ramadan, alhamdulillah, 2 tahun yang lalu kita masih musibah nasional COVID-19. Hari ini dan mudah-mudahan seterusnya kita terbebas dari musibah nasional dan kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Setiap amalan ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah. Yang melakukan amalan wajib, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat kalau kita melakukan di luar Ramadan. Yang melakukan amalan sunnah, Allah berikan pahala wajib. Satu contoh, misalnya kita makan minum, biasanya ibu bapak kalau makan minum pakai tangan kanan apa tangan kiri? Mudah-mudahan semuanya ingat, ketika kita minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, jangan gorengannya di kanan, cabenya di kiri, jangan. Jadi kanan kiri oke namanya, jangan. Tapi sabar, ketika kita makan dengan tangan kanan, niat karena sunnah mengikuti Rasulullah, itu saja sudah dicatat mendapatkan ganjaran pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Maka banyak amalan-amalan yang menjadi prioritas harusnya di bulan Ramadan. Sehingga kita keluar dari madrasah Ramadan, kita keluar dari pendidikan Ramadan, persis seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak mungkin kita capai tanpa adanya sungguh-sungguh. Mencapai darajat takwa itu mustahil kalau kita di bulan Ramadan hanya bermain-main. Maka tema malam hari ini bagaimana kita, salah satu amalannya adalah perbanyak sholat. Perbanyak sholat di bulan Ramadan. Kita sholat taraweh, sholat witir, ada yang 11, ada yang 23. Ditambah lagi nanti bapak ibu di rumah bisa sholat pagi, sholat duha.
bisa sampai 12 rakaat. Belum nanti sholat rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Belum nanti sholat sunnah wudhu. Bapak ibu masuk ke masjid, sholat sunnah tahiyat masjid. Itu sholat sunnah seperti itu kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sama kita mengerjakan seperti sholat wajib di luar Ramadan. Maka jangan kita, sholat kita, puasa kita, kalau kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena puasanya tidak berkualitas. Berapa banyak orang sholat, tapi sholatnya tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena sholatnya main-main. Sholatnya tidak memiliki kualitas. Bapak ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan hari ini kita sholat yang usianya di atas 30, di atas 40, barangkali di atas 60. Jangan-jangan hari ini kita sholat kualitasnya sama dengan kita sholat waktu kita masih SMP. Jangan-jangan sholat kita hari ini kualitasnya sama dengan waktu kita masih SMA. Tidak memiliki kualitas, tidak menambah kualitas. Berarti kalau sama bacaan kita, sama kualitas kita, sholat kita, puasa kita, sama seperti kita waktu SD dulu, berarti perlu dipertanyakan keimanan kita. Perlu dipertanyakan kualitas keilmuan kita tentang agama. Maka minimal di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sholat. Bagaimana sholat kita agar sempurna? Bagaimana agar sholat kita diterima? Bukankah setelah sholat tarawih, sholat witir kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyaman. Ya Allah, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah sholat kami. Bukan sholat yang sekedar sah. Sholatnya sah barangkali menurut fikih. Tapi diterima atau tidak? Belum tentu. Jangan-jangan kita hanya sekedar sah menurut ilmu fikih. Sholat kita sudah sah. Gerakannya, sujudnya, rukuknya, barangkali seluruh gerakannya, aktivitasnya sesuai dengan ilmu fikih, sesuai dengan kaidah ilmu fikih. Sah sholatnya, sah. Diterima apa tidak? Belum tentu. Maka yang kita perlukan adalah bagaimana agar puasa kita, sholat kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal sempurnakan wudhunya. Ketika kita berwudhu, jangan asal basuh sesuai dengan mazhab yang kita anut, mazhab Imam Syafi'i. Basuh dengan sempurna. Ketika kita mengawali wudhu dengan sempurna, kemudian insya Allah diterima wudhunya, kemudian kita sholat dengan sempurna. Jangan hanya menghadirkan jasad kita, jangan hanya memodalkan gerakan-gerakan saja, tapi hati kita, batin kita tidak ada koneksitas dengan Allah. Jangan-jangan sholat kita hanya main-main. Jangan-jangan sholat kita ini seperti anak-anak SD, sehingga berapapun rokaat yang kita sholat tidak memiliki dampak apa-apa terhadap kehidupan sosial. Bapak ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholat. Kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali nanti ditanya di hari kiamat itu adalah sholat. Idza soluhal a'malu kullu wa idza fasadal a'malu kullu. Kalau bagus sholatnya, maka amalan yang lain akan bagus. Baik sholatnya, amalan yang lain akan baik. Tapi kalau sebaliknya, jelek sholatnya, buruk sholatnya, maka amalan-amalan yang lain pun menjadi jelek. Maka kalau orang sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah berkualitas,
diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya salat yang diterima, haji yang mabrur, puasa yang diterima, bacaan Quran yang diterima, itu sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika salatnya diterima, dia memiliki dampak yang positif, yang baik buat lingkungan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Di mana sholat itu salah satunya membentuk kita menjadi hamba-hamba yang berdisiplin. Kalau kita sholat zuhur, Bapak Ibu pernah sholat zuhur di waktu maghrib? Tidak. Sholat zuhur ya di siang hari. Sholat asar nanti sore. Sholat subuh nanti menjelang fajar. Sholat mengajarkan disiplin. Hari ini malam sholat isya. Berarti jangan melaksanakan sholat isya di waktu zuhur. Sholat mengajarkan kita disiplin. Maka orang-orang yang senantiasa disiplin sholatnya, insya Allah dia disiplin dalam segala hal. Kalau dia pekerja, dia jadi pekerja yang disiplin masuk kerjanya. Kalau dia pedagang, maka dia akan menjadi pedagang yang berdisiplin, tidak mengurangi timbangan, jujur akan barang dagangan. Maka sholat harus membentuk pribadi muslim yang baik. Kenapa? Mulai dari sholat dengan yang baik, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti setelah tarbiyah Ramadan, setelah kita keluar dari Ramadan, sholat kita meningkat kualitasnya. Berarti puasa kita ini diterima. Kalau kita keluar dari Ramadan, malah sholatnya berkurang, amal ibadahnya berkurang, perlu dipertanyakan puasa kita, ibadah kita diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berusaha ketika dia mendengar kumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia bergegas mengambil air wudhu ketika tidak ada halangan yang uzur syar'i, dia langsung bergegas melaksanakan sholat menghadap kepada Allah. Dia mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Dia memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Ketika dia mendengar azan, langsung ke masjid, langsung ke musola, ambil air wudhu, sholat. Berarti dia telah mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Maka kalau orang ini sudah seperti itu, kalau dia pedagang, dagangannya akan diutamakan oleh pelanggan. Kalau dia pengusaha, usahanya diutamakan oleh pelanggan. Kalau dia pekerja, karyawan, maka dia akan diprioritaskan dari karyawan-karyawan yang lain. Diutamakan oleh atasannya dari karyawan-karyawan yang lain. Kenapa? Karena dia mengutamakan Allah di atas segala-galanya. Maka jadilah kita umat Islam yang senantiasa memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Kalau dagangan kita mau diprioritaskan, kalau usaha kita mau diprioritaskan, kalau proyek kita mau diprioritaskan, kalau pekerjaan kita, karya kita mau diprioritaskan, maka prioritaskan Allah di dalam hati kita dalam segala hal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi intinya ketika kita sholat, tanamkan di dalam hati satu, bahwa itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Jadi sholat nggak terpaksa, Pak. Sholat itu nggak terpaksa. Kalau sholat terpaksa, nanti orang belanja ke warung ibu, belanja ke warung bapak pun terpaksa. Orang datang ke rumah bapak, datang ke rumah ibu terpaksa. Kenapa? Karena kita sholat terpaksa. Maka jadikan sholat itu sebagai rasa syukur kita, sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulus, ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amaliyah Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Quran kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ruku kita, sujud kita, tasbih kita, tahlil kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.